Saudara sekalian, saya sekarang berada di sekolah MIT Fatih, berada di Taman Karya, dan saya menjumpai pengelolanya, yaitu pemilik yayasan Mustamir Talib, salah seorang alumni Bahasa dan Sastra Indonesia yang peduli dengan pendidikan dan peduli dengan kebudayaan Melayu. Beliau ini punya prestasi di bidang jurnalistik, pernah mendapatkan hadiah atau penghargaan Adi Negoro, yaitu penghargaan bidang jurnalistik tertinggi. Sekarang pada usia beliau ini sudah setengah abad lebih, mendirikan sekolah di Taman Karya. Dimulai tingkat TK, SD, bahkan sekarang sudah membangun sanawiyah. Dan Anda bisa melihat bangunan megah di Taman Karya ini dengan hamparan tanah yang cukup luas, dan menurut keterangan beliau akan membangun sekolah menengah tingkat atas, MAN atau SMA, dan bahkan akan bercita-cita ingin membangun perguruan tinggi. Inilah salah seorang alumni Bahasa dan Sastra Indonesia yang cukup berprestasi, jadi bintang di Riau, dan Anda bisa mengikuti perbincangan saya dengan Mustamir Talib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV yang saya hormati, kali ini saya berkunjung ke salah seorang alumni kita, alumni Bahasa dan Sastra Indonesia, yang beliau ini dulu dikenal sebagai jurnalis, kemudian pernah lari ke politik sebentar, sempat mencalonkan diri, cuma gagal. Kemudian sekarang menggeluti dunia pendidikan. Alhamdulillah beliau sekarang sedang membangun sekolah, kompleks persekolahan mulai dari TK sampai ke sanawiyah ya. Sementara sanawiyah mungkin nanti sampai SMA, kalau perlu sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi, oke. Perkenalkan, saya tidak perkenalkan, biar langsung aja, silahkan perkenalkan. Saya Mustamir Talib, alumni Bahasa Indonesia FK Pondri, Tanuk 9495, tamat tahun 90 ya. Zamannya Pertikum Sastra lagi aktif. Iya, berarti tahun 90 tamat ya? Jelang tahun 90. Jadi berapa tuh? 98 89. Oh, ada mulai banyak persoalan, banyak lupa. Iya, banyak lupa. Kemudian Iya. Mir, setelah tamat itu langsung masuk Riau Pos ya? Setelah tamat, saya tidak langsung masuk Riau Pos. Saya tamat tahun Saya tamat tahun 89. Riau Pos itu berdiri tahun 91. 91, betul. Jadi ada 1 tahun itu saya berlang buana. Waktu di 1 tahun itu saya sempat menjadi guru di Binjai, Sumatera Utara. Oh, sempat ke Binjai ya? Sempat baru Binjai. Saya tahu, benar. Saya sempat melelang ke Binjai. Itu ikut siapa? Dulu saya rencana mau jadi dosen. Iya. Dulu kan Riau ini masuk Koperti 1. Iya, betul. Masih Medan. Iya. Jadi saya sampai ke sana, ada alumni juga kita di sana. Dia bilang ada peluang di sana, ada pembukaan. Jadi saya berangkat ke Medan setelah tes di sini dan tidak jebol. Kemudian saya berangkat ke Medan, ternyata sampai di sana itu tidak tutup. Peluang tesnya itu tutup? Peluang tes itu sudah tutup. Kemudian informasi yang saya dapat kemudian juga di situ tahun itu tidak buka program Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi jurusan kita pun tidak buka itu. Tidak buka. Walaupun buka tidak bisa kan, karena tidak ada bisa. jurusan kita. Begitu. Jadi putuskanlah ngajar di sana. Jadi ada tawaran mengajar di sekolah swasta di Binjai, di kampungnya negerinya Tengku Amir Hamzah. Iya. Itu. Amir Hamzah.
mengajar bahasa. Coba ada orang tuh tertarik juga dengan saya karena saya aktif di Bahana Mahasiswa. Iya, Menteri benar, di pos benar, saya. benar, benar. Oh, itu berapa lama? Tidak lama, sekitar 1 semester lebih saya out lagi balik Balik lagi ke Pekanbaru. Pekanbaru. Kemudian salah satu Riau Pos buka, bergabung dengan Riau Pos. Saya sempat juga di Bahana. Iya, sempat di mana? Waktu itu waktu kuliah masih. Udah itu Udah tamat. balik dari Medan, dari Binjai, saya masuk lagi ke Oh, masuk Bahana. lagi membantu adik-adik di mana? Membantu di Bahana. Kemudian waktu itu juga Riau Pos itu masih Warta Karya. Iya. Waktu itu kan Pemda Warta Karya, saya masih ikut, Warta Karya. saya ikut melahirkan Warta Karya. Tapi saya berhenti pada edisi 59. Ya. Nah, saya mundur. Jadi ketika proses dibeli oleh Riau Pos, Ya. kita dipanggil oleh Pak Rida karena Riau Pos mau investasi. Ya, saya sudah memutuskan tidak lagi di jurnalis karena keluarga tidak siap. Nah, lalu saya fokus ke dosen. Ya, ketika itulah Riau Pos terbit. Ketika saya di Kemta itu saya ditawari di Pelawe, kata orang Melayu. Iya, di Pelawe. Diajak bergabung ke Riau Pos. Mana dulu dengan Kak Zaini? Kami bersamaan. Bersamaan ya. Sekarang karir di Riau Pos itu berapa tahun? Saya masuk 2001, 91 awal mula. kemudian saya keluar tahun 2005. Itu masih di Cempaka ya, kantor Cempaka. Oh enggak, sudah dipanam. Sudah dipanam. Dari Cempaka, di Cempaka pojok Cempaka di pasar. Pertama sekali. Ya, di ruko tuh. Pertama kali di Imam Bonjol. Imam Bonjol. Imam Bonjol, Pasar Iya, Pusat. Pasar Pusat. Sudah terpindah ke Cempaka. Iya. Sudah terpindah ke Kuantan lagi. satu pindah. Nah, sudah tuh pindah ke Panam. Jadi Ada kata dulu. kita generasinya Bonjol lah. Ada Bonjol. Jadi ada berapa tahun di Riau Pos? Saya masuk 2091, keluar 2005, ada sekitar 14 tahun. Ya, 2005 ya. Dan saya rasa kan di samping khidmat, satu-satunya wartawan lokal lah, kalau Riau Pos katakan lokal dulu, yang dapat hadiah Adi Negoro kan Mustamir. Iya, alhamdulillah ya. Iya kan? Dari Itu tahun berapa tuh? tahun 98. 98. Jadi Ya 98. Saya 2005 keluar 98. pecinta Safrial TV, Ya. beliau ini pernah mendapat penghargaan tertinggi dalam bidang jurnalistik yang bergengsi sekali, dan itu didam-idamkan oleh semua wartawan ini di Indonesia, yaitu penghargaan Adi Negoro Adi Negoro. ya. Dan Anda yang dapat. Sebelum itu khidmat Wartawan Kompas ya, pernah ya? Katanya seperti itu. Iya, tapi kita tidak jumpa di situ. Ada khidmat Wartawan Kompas, tapi wartawan pusat, tapi wartawan lokal yang di Riau itu Mustamir Talib. Dan setelah itu tidak ada lagi yang dapat Adi Negoro. Ada setahun lalu Riau baru dapat. Itu Riau Pos itu. Oh, terlalu udah dapat? Ada tahu dapat. Itu kalau dari saya waktu itu Riau Pos dulu. Iya. Setelah saya tuh 10 tahun kemudian itu yang dapat itu Padang Express. Oh, Padang Express masih grup Riau Pos. Grup Riau Pos Group. Iya. Kemudian itu dapat lagi oleh beberapa tahun kemudian didapat lagi oleh Batam Pos. Iya, masih grup juga. Masih dapat. grup dalam grup. Baru balik ke Riau Pos. Oh, begitu. Jadi itu Tahun Adi- lalu kalau tidak salah. Iya. Berarti Adi Negoro kemudian kalau saya tidak salah pernah mencalonkan diri dari salah satu partai PAN ya, di Tembilahan ya, Iya, untuk Riau. untuk Riau. Tapi pemilihan Tembilahan. Pemilihan Untuk Indragiri Hilir. Lain lagi di Hilir Ya, untuk DPRD tingkat 1. betul. Di situ yang kalah ya. Ya. Berarti itulah ada persatuan Riau Pos harus mundur. Atau memang Mustamir yang mundur? Dulu memang ada diisyaratkan kalau jadi mundur. Tapi Oh. kalau tidak jadi sementara pencalonan itu non aktif. Nonaktif. Jadi non aktif kita sempat non aktif beberapa lama. Iya. Tapi akhirnya memutuskan mundur juga. Saya mau ada peluang di luar Riau mungkin saya bisa lebih berkembang. Iya. Jadi mundur, lalu beli lahan ini. Lahan ini udah sebelum waktu Riau Pos beli. Oh, lahan ini sejak bersamaan Riau Pos pertama sekali. Oh, sejak pertama masih di Riau Pos ya. Masih di Riau Pos. Awal-awal Riau Pos terbit di Cempaka. Oh, udah beli lahan ya. Udah punya lahan ini. Udah beli lahan itu. Dulu kan ini kan masih jauh dari kota. Iya, Ini masih jauh. Memang masih masih murah. murah lah ya. Masih rawa, banyak rawa jalan ya. Masih rawa. Dan Mustamir Ya. dulu memang ada pemikiran beli lahan ini untuk sekolah. Saya dulu berpikir
memang begini, sebab latar belakang orang tua saya itu pendidikan. Bapak saya punya madrasah di kampung, Oh, begitu. punya MTS, Iya. punya ibtidaiyah. Iya. Mungkin saya ditakdirkan mengikut jejaknya, dan Iya. saya kan karena saya juga suka seni, Iya. saya lebih berpandangan kemarin memikirkan ini jadi sebuah taman gitu, Oh, taman taman pendidikan. pendidikan. Jadi bukan pendidikan formal pada Bukan mulanya. bukan pendidikan, tapi bagaimana taman itu sekaligus ada Ya, pendidikan. taman edukasi lah ya. Iya, taman Tempat edukasi. bermain, tempat edukasi. Ya. Cuma akhirnya berubah mindset Ya. jadi sekolah. Jadi sekolah ya. Ah, Jadi mungkin ya cara begini pula supaya dia bisa tetap hidup. Kalau taman mungkin agak payah hidup. betul. Udah berapa tahun? Ini tahun 2006 2006. ya. Ibu pertama sekali apa buka? Pertama sekali saya buka TK. TK apa namanya? TK Patriski. Oh, Patris. Ini artinya apa? Ya Patris ini diambil dari surah Al-Fat. Al-Fat itu surah yang muncul ketika perang Badar. Setelah Iya. perang Badar, kita ngambil filosofinya dari sana. Kemudian ada itu rezeki, dari rezeki. Oh, Ya, Rizky. Jadi menerabas untuk mendapatkan rezeki, mungkin begitu. Oh, begitu. Jadi ada gabungan dua kata ya. Gabungan dua kata. Oh, jadi saya bikin ini dari bahasa mana? Ya, Bahasa betul. Turki, kalau bahasa apa aja Alfat dengan Rizky singkatan. Al-Fatski. Kemudian kita diuntungkan juga dengan nama jalan. Jalannya apa? Jalannya Daman Karya. Oh, Taman Karya. Taman Oh, Karya. Taman Karya. Nah, Oh, ini jalan Taman Karya. ya, jadi saya ambil sebagai nama yayasan saya. Yayasan Taman Karya Riau. Oh, jadi yayasannya nama jalan diambil. Nama jalan Taman Karya Riau. Riau. Sekarang sudah mengelola SD, TK, SD. TK, SD, dan baru mulai sanawiyah di sudut sana. Iya. Ya, mungkin nanti ke depan kita bangun SMA di belakang, Iya. atau yang lain-lain. Ya, insya Allah ke depan. Dan ini memang luar biasa. Artinya ini kan swadana. Ada bantuan-bantuan dari lain nggak ada kita? Bantuan dari lain paling-paling kita ya dari pemerintah itu biasanya dana rutin lah, seperti yang diterima sekolah lain seperti itu. Oh. Ya, tidak ada lebih dari itu. Coba itu sama ya. Dana bos gitu udah dapat ya. Dapat, insya Allah, alhamdulillah. Oh iya. Oke. Jadi ini yang luar biasa. Jadi saya sengaja datang ke alumni yang punya gebrakan-gebrakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, ya. Dan Mustamir salah satu yang jadi incaran saya untuk tampil di Iya. Sapkal TV ini. Terima kasih Serpil TV. Ya. Iya. Dan supaya gini, supaya Iya. bagi yang mahasiswa yang masih kuliah, Iya, iya. jangan khawatir ke masa depan itu kita tidak tahu nih kan. Ya, Seperti tadi kan mau jadi dosen tidak ada jalan, Iya. gitu ya. Mau jadi guru honor tidak betah. Tidak Jadi betah. terjun ke jurnalistik. ya. Saya dulu masih berkesempatan kalau saya mau jadi pegawai negeri. Tapi karena saya sudah terbiasa di wartawan, terbahasa liar, Iya. tidak bisa kerja menonton. Oh itu mau bebas kan? Bebas, jadi Iya. Jadi memang di daerah. Jadi kemudian ada peluang untuk itu. Ada peluang ya? Tapi beberapa kawan merebut. Tapi kami sudah biasa di bahan nama siswa, Iya. seperti Kazaini, Sofian Samsir. Iya. Kita tidak bisa lagi masuk jadi guru. Oh sudah dunianya udah beda. Dunianya udah beda. Dan nikmat dengan dunia lapangan ya. Ya. Baik, Samir, ke depan gimana rencana? Ke depan ini visi ke depan? Ya, visi ke depan kalau bisa kita berharap seperti yang lain-lain punya usaha juga, kita ingin berkembang, ingin Iya. tumbuh setelah TK, setelah SD, setelah sanawiyah. Mungkin nanti seperti tadi saya akan rencanakan bikin sekolah Islam. Iya. Kalau memang ada rezeki kita bikin sekolah tinggi. Tidak di sini, mungkin di tempat yang lain. Oh, sekolah tinggi ya. Ya, kalau ada peluang. Ya, semoga itu sukses dan kemudian saya menampilkan ini sebagai contoh Ya, ya. alumni Bahasa dan Sastra Indonesia itu. Ya. Dan kita juga ada guru, ada juga dosen kita yang menggelut di sekolah, itu Pak Nur Salakin. Ya, alhamdulillah. Pak Nur Salakin pas pensiun sekarang mendirikan sekolah. Alhamdulillah. Ada kawan. SMK Perpajakan beliau. Oh, bagus. Termasuk di wilayah Kampar beliau. Ya, ya, Masih ya. wilayah Kampar di Baca Limbe di Pasir Putih, Ya, ya. pas di depan rumah beliau, dan sekarang alhamdulillah juga berkembang. Alhamdulillah. Jadi masih, tapi kan tidak jauh-jauh dari masih dunia pendidikan. Iya, iya. Kalau menurut Mustamir nih kan sudah
tahun 96 meninggalkan kampus ya. Aku meninggalkan kampus itu tahun 89. 89 ya, 89 meninggalkan kampus. 96 ini berdiri. Iya. 2006 ini berdiri. Iya. Kau sama dengan apa ya? Arfan Usman ya? Arspan Usman, Iya kan? Sekda. Sekarang Sedasia ya? Sedasia. Sedasia, alhamdulillah. Iya. Beliau tuh rezekinya bagus, dulu pernah jadi kepala dinas, sekarang Ya. Sedasia. Sedasia. Ya. Apa kalau pandangan Mustamir sekarang apa yang dapat diambil ketika kuliah di bahasa Indonesia dulu? Alhamdulillah ketika saya kuliah itu program studi bahasa Indonesia itu sedang marak-maraknya, sedang semangat-semangatnya dengan program Pratikum Sastra. Sebuah program studi yang kegiatannya bisa menandingi malah melebihi fakultas-fakultas. Betul. Itu luar biasa. Betul. Itu kemudian saya bertemu dengan dosen-dosen yang hebat. Iya. Di antaranya Pak Uhamidi itu luar biasa memotivasi kita Benar. untuk menjadi Melayu yang berintegritas atau bagaimana. Peduli dengan Melayu. Iya, Peduli pada Melayu. benar. Luar biasa waktu Iya. itu kita dimotivasi. Padahal kita waktu itu kita seperti dipinggirkan di bumi kita sendiri dalam bidang budaya. Jadi Uhamidi yang menggelora kita. Dan alhamdulillah saya berharap guru kita itu tetap sehat, Iya. tetap memberi inspirasi walau Benar. sampai sekarang. Iya. Dan karena dialah kita banyak Benar. tumbuh kita. Alhamdulillah. Jadi kita Nah, dengan usaha luar biasa beliau ya. luar biasa ya. Nah, dengan Ibu Sedat juga Ibu sekaligus Sedat. Kepala Prodi itu. Oh ya, Pak Sedat yang motornya, Iya. inspiratornya itu Pak Iya. Uhamidi dan lain-lain. Apa pesan-pesan Mustamir ke adik-adik ini? Ke yang masih kuliah sekarang ini? Karena kan dunianya udah beda. Kalau dulu dunia jurnalis, dunia cetak mencetak, sekarang dunianya kan udah beda. Apa pesan-pesannya? Saya melihat Iya. sekarang peluang untuk berbisnis mandiri lebih besar. Dia besar ya. Kita lebih banyak diberi kesempatan untuk berkreasi, Iya. terutama di bidang bahasa dan seni. Iya. Banyak sekali. Kalaulah dulu zaman saya sudah punya fasilitas begini, Iya. mungkin saya bisa berbuat lebih banyak. Betul. Nah, dulu dengan fasilitas sederhana aja kita sudah bisa bikin sinetron pendek, Iya benar. bikin seni pendek. Iya. Kalau sekarang banyak sekali kita bikin film pendek. Iya. Kemudian juga kita bisa nyebarkan informasi dari liputan-liputan pendek Iya. dari masyarakat kita yang masih menjerit di pinggiran. Iya. Saya ingin contohkan seperti di Inhil itu, bagaimana petani di Inhil itu bergantung pada kopra. Iya. Kopra murah. Kemudian mereka tidak punya alternatif berbuat lain. Benar. Kita mahasiswa sebetulnya banyak sekali peluang kalau tamat ingin terjun ke sana. Apa? Di sana dari kelapa, dari kopra itu bisa kita olah lagi bahan industri. Benar. Nah, itu Jadi hilirnya. hilirnya kita. Hilirnya. Jadi tidak bergantung pada satu pengusaha perusahaan. Jadi Iya. harga ditekan terus. Benar. Saya tengok kuliner itu memberi peluang, industri pangan memberi peluang dan macam-macam. Iya betul. Ya memang dunia sekarang kan dunia yang serba berubah ya. Sebab berubah ya. Kalau dulu dunia cetak, jurnalistik cetak, dan saya ingat masih segar ingatan saya, Mustamir kan pernah menggeluti sutradara dan masuk bawa acara-acara di televisi di RTV waktu itu. Iya. Dengan ada konten-konten cerita pendek itu di televisi Ya. dengan Semekot, Fahri Semekot kalau nggak salah ya. Ya. Dulu pertama saya diajak oleh TVRI Rumbai Iya. membuat sejenis cerita Melayu karena dia melihat profil saya di Riau Pos. Iya. Ya, di Riau Pos itu membuat telatah Melayu. Telatah Melayu, Nah, benar. Itu saya mulai dari Bahana mahasiswa bikin telatah Watan, kemudian saya Iya. lanjutkan ke Bahana ke Riau Pos. Genta, Genta. terakhir saya buat Riau Pos. Waktu saya di Riau Pos itu saya ditawari oleh TVRI lokal Rumbai Iya. bikin cerita pendek. Iya, benar. Jadi saya bikin beberapa episode di sana, kemudian saya ditawari lagi oleh Tengku Maheran untuk bikin sebuah episode di TVRI Pusat. Oh, TVRI Nah, Pusat. itu dengan bekerja sama dengan Pak Hari, dengan Udin Smekot, Iya, benar. dan bintang utama itu HM Damsik waktu itu. Oh, M. Namzik udah meninggal dulu ya. Udah meninggal. Iya. Datuknya Maringgi. Itu Maringgi, Ya, betul. itu. Kemudian baru saya
rutin di TPRI, di RTV Pekanbaru. Sekarang masih Sekarang istirahat. sudah tidak lagi lah. Oh, Udah agak gimana tuh? Oh, suasana udah beda. Suasana lah beda lah. Oh, tidak benar. Ya, multi talenta. Mustamir itu kan saya lihat kan multi talenta gitu. Jadi ya masih dunia itu juga ya. Seni dan pendidikan. Seni dan pendidikan itu. Ya. Dan ini yang menarik lagi, saya ingin lihat ini mungkin satu-satunya sekolah yang mengangkat Melayunya kan? Iya. Ya kan? Kalau orang IT di Iya. sini MIT. MIT, M itu apa? M itu Melayu dalam arti seni budaya. Seni budaya. Nah, dalam maksud. Oh iya. Ya, karena kan sekarang kan LAM sedang giat-giatnya menyusun sekarang nih. Muatan lokal. Ya. Ada juga alumni kita. Ya. Ada Ilmustian di sana, Ya. ada Ismar Yusuf, ada si Wismar Surya di sana. Saya salah satu tim penyusun buku untuk salah satu ikut ya? Ya. Oh, jadi mudah-mudahan Ya. terus berkembang gitu ya, mudah-mudahan terus berkembang. Jadi ketika orang meninggalkan budaya, dulu kan Dikbud, Iya. hilang di dinas pendidikan, kita tetap jalan dengan budaya. Oh, tetap ya jalan. Apa saja itu yang diajarkan kepada anak-anak? Saya dulu berharap anak-anak yang tamat di sini itu sudah bisa mahir berpantun. Tapi nampaknya untuk anak SD yang masih kecil terbatas itu belum bisa saya wujudkan. Itu satu mimpi saya. Mungkin maka dan saya ingin mendirikan sanawiyah dan SMA. Sebab dengan mahir berpantun itu mungkin lebih banyak. Jadi begini sebetulnya, kembali ke bentuk yang lebih miniatur, sanggar buat. Ya. Jadi sanggar mungkin alumni atau mahasiswa bahasa Indonesia bisa sebagai praktek di sini buat sanggar melatih anak-anak berpantun. Jadi mungkin ada karena Mustamir itu sibuk, ya banyak yang diurus. Insyaallah. Mungkin ada adik-adik itu yang bisa mengajarkan secara simpel bagaimana pantun itu kan seni orality, ya kan spontan. Jadi kalau anak-anak itu diajarkan cara buat pantun, perlahan-lahan saya rasa bisa. Tapi sanggar dibuat, tidak di pendidikan formal gitu. Jadi misalnya anak-anak ini ada waktu kosongnya jam berapa begitu. Ya. Jadi waktu sanggar itu diajarkan permainan Melayu, kemudian cerita Melayu gitu. Atau masuk ke ekstrakurikuler. Ya ekstrakurikuler yang saya masukkan tadi. Karena kan kalau kurikulum 13 kan memang diwajibkan itu ada ekstrakurikulernya, ada pramuka, ada sanggar gitu. Mungkin itu bisa kita wujudkan. Kayak ada pramuka. Insyaallah nanti kita dirikan. Kalau pramuka ada. Sebetulnya kita ada punya sanggar dulu nih waktu membuat Waatan tuh. Iya. Sanggar di sini namanya Sanggar Laman Waatan. Tapi sudah beberapa tahun tuh seperti mati suri. Iya. Tapi gitu ya. Kalau saya menyarankan ya, dunia sekarang kan sebetulnya media itu bisa kita pegang. Iya. Kalau kita lihat prinsip dulu, siapa yang menguasai Dia menguasai dunia. Dia menguasai dunia Iya. gitu. Jadi masuklah ke YouTube. Jadi kalau buat sanggar-sanggar nanti bisa dipublikasikan juga di YouTube. Ya, jadi anak-anak juga bangga dia ada channelnya di YouTube, di sekolahnya di channel YouTube. Sambil mensiarkan budaya Melayu. Sambil mensiarkan budaya Melayu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi. Ras Sabral TV mungkin ada pesan-pesan pada dosen bahasa Indonesia atau pada mahasiswa, ada saran-saran silakan. Singkat aja saya pikir, percayalah kepada potensi lokal, potensi diri kita sendiri untuk berkembang. Terima kasih, saya pikir itu saja. Iya, makasih dan mudah-mudahan tak bosan-bosannya juga sumbangsih dari pikir-pemikiran Mustamir diperlukan untuk prodi bahasa sastra Indonesia. Seperti yang kemarin kita undang, kita sudah hampir 100 buku yang kita terbitkan prodi bahasa sastra Indonesia. Tahun ini kita bergerak di channel YouTube. Jadi terima kasih. Semoga berkembang terus. Iya, hampir 250 mahasiswa yang punya channel YouTube sekarang. Jadi baik, sekali lagi terima kasih dan kita jumpa lagi. Dan saya akan melihat suasana sekolah beliau ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa mahasiswa program studi bahasa sastra Indonesia, alumni ya, karena kreatif di kampus maka di masyarakat juga kreatif. Banyak bidang yang bisa dijamah oleh program studi bahasa sastra Indonesia, terutama para alumninya yang dapat kita jadikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.